Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Nurul, saya ingin mewawancara Ibu seputar bagaimana yang harus dipertahankan dan yang mungkin perlu dikembangkan daripada tadi kegiatan observasi kepentingan Ibu di lapangan ya. Mungkin langsung saja saya pertanyaan awal, yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan tadi di lapangan sebenarnya? Sesuai perencanaan yang sudah saya buat Pak, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, saya berharap anak-anak itu bisa menjelaskan, kemudian mempraktikkan gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian saya mau anak-anak itu bisa mengkombinasikan antara jalan, lari, dan lompat. Kemudian selama aktivitas saya berharap anak-anak itu tetap memperhatikan nilai-nilai seperti kerjasama, kemudian empati, dan tentunya nilai yang sering dijunjung di olahraga sportivitas. Bagaimana Ibu menentukan model pembelajaran Ibu gunakan tadi sebelum Ibu menggunakannya tadi pas PPM di lapangan? Sebelum itu, untuk menentukan model pembelajarannya Pak ya, saya lihat dulu karakteristik pembelajaran mapel saya, kemudian saya lihat karakteristik murid, kemudian saya lihat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dari tiga itu, kemudian saya lihat lagi sifat dari materi ini bagaimana, jadi saya tentukan model pembelajaran yang akan saya gunakan. Oke. Terus berarti itu sudah masuk ke dalam penyesuaian karakter siswa Bu ya? Ya. Berarti pertanyaan ketiganya untuk karakter berarti sudah terjawab. Saya langsung ke persiapan media dan sumber belajar Ibu. Bagaimana Ibu mempersiapkan media dan sumber belajar Ibu yang Ibu gunakan di lapangan tadi? Kalau untuk media yang saya siapkan itu, yang tadi itu bahan bacaan itu saya ada yang browsing, ada yang dapat di buku panduan murid. Oh, iya. Kemudian kalau untuk kun sudah tersedia Pak di sekolah dengan berbagai ukuran, jadi memang sudah ada, tinggal saya maksimalkan penggunaannya. Jadi mendukung ya Bu ya sebenarnya materi yang Ibu ajarkan mendukung. Terus menurut Ibu tadi itu pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik atau bagaimana jalannya mengajar Ibu tadi? Menurut saya hari ini pembelajarannya sudah lebih baik dari pertemuan sebelumnya, karena memang tadi anak-anak itu beraktivitas menyenangkan, kemudian betul-betul aktif, semua bergerak. Bisa Bapak lihat tadi Pak ya, semua semangat sekali, sangat antusias dengan kegiatan yang saya berikan. Apakah berarti semua siswanya terlibat aktif? Terlibat Pak. Terlibat. Oh, berarti itu pertanyaan tadi. Selanjutnya saya ingin menanyakan tadi apakah siswa terlibat, berarti sudah terjawab tadi pertanyaan sebelumnya ya. Jadi semuanya terlibat. Terus ada tidak murid yang mengalami kesulitan di dalam penyampaian atau menerima materi yang Ibu berikan tadi di lapangan? Tadi berkali-kali saya pastikan terkait pemahamannya, berkali-kali saya jelaskan. Mereka tidak ada sifat terkait yang secara teori ya, tapi kalau prakteknya tadi mungkin ada yang sedikit mengalami kesulitan, tapi tetap bisa. Hanya dia merasa sulit melakukan itu, bukan berarti dia tidak bisa, tetap bisa dia lakukan. Dia sudah mencerna teori yang diberikan sebelumnya ya. Oke, berarti bagaimana Ibu menerapkan diferensiasi tadi di dalam menemukan karakter siswa yang berbeda-beda? Untuk diferensiasi yang saya terapkan tadi itu ada diferensi proses Pak. Diferensi proses itu dimana tadi saya membuat aktivitasnya itu sama, tapi metode yang berbeda. Bukan Pak, alatnya. Iya. Jadi misalnya yang sudah cakap, yang sudah mahir, saya berikan tadi itu kan ada lari
zigzag ya Pak Iya, ya. Zigzagnya betul. dia lebih banyak. Kemudian nambah kalau detailnya. yang dia sesuai tujuan pembelajaran yang anaknya ini dengan kapasitas sedang dia kurang satu. Jadi kalau Bapak perhatikan tadi, jadi arena bermainnya yang latihan petualang itu yang garisnya untuk dia jalan jinjit itu yang dengan kemampuan baik itu saya panjangkan. Kemudian yang sedang saya lebih kecilkan lagi. Kemudian yang agak kurang itu saya kecilkan lagi. Jaraknya ya. Oh, Jadi zigzagnya juga tadi tuh 5, 4, 3, 2, 1. Jadi iya. tidak sama Pak. Kemudian Betul. lompatannya itu juga saya bedakan sesuai ketinggiannya. Iya. Kemudian saya bentuk kelompok. Ini kan yang dipakai kaki Pak ya. Jadi ketinggian anak ini berbeda. Iya. Dengan saya mengelompokkan anak berdasarkan kemampuannya, bukan ininya, bukan tinggi badannya, karena kan kalau kaki yang digunakan itu tinggi badan berpengaruh sekali. Iya. Jadi yang mau yang kecil mau yang besar saya satukan tapi sesuai kemampuannya. Yang saya modifikasi adalah aktivitasnya ya, dan cuman alatnya, tapi tujuan, sama tujuan ya, pembelajaran tetap tercapai sama ya. bentuk kegiatannya sama tapi rintangannya saya buat berbeda. Iya. Di situ diferensiasinya. Berarti bagaimana Ibu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran setelah Ibu melakukan seperti itu? Saya mengukurnya menggunakan assessment Pak. Jadi memang kan kemarin yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya menggunakan assessment otentik di mana anak-anak harus mencapai aspek kognitif, afektif, dan pasti psikomotorik. Jadi sudah berdasarkan dengan kemampuan yang dia punya. Saya tidak melihat daripada hasilnya, tapi saya melihat prosesnya. Apa yang paling menonjol tadi daripada kegiatan dari awal pendahuluan kegiatan inti dan akhir itu menurut Ibu itu di bagian mana yang paling menonjol? Yang menonjol di inti Pak, karena anak-anak di situ betul-betul dia aktif, antusias terhadap kegiatan. Karena saya tadi ada beberapa variasi gerakan yang memang peralihannya cepat, jadi mereka tidak bosan, jadi mereka sangat antusias. Betul. Apalagi dia kooperatif, dia kelompok ya, gantian. Kira-kira nanti ke depannya apa rencana tindak lanjut Ibu? Rencananya Pak, untuk siswa yang mengalami kesulitan saya berikan bimbingan khusus. Mungkin nanti kalau pembelajaran sudah selesai masih ada waktu, saya ajarkan lagi apa yang menjadi kesulitannya. Kemudian bisa diulang dulu Pak tadi? Kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu? Karena sekarang Ibu sudah menggunakan PPMIBU dengan berbagai model tadi yang tadi Ibu rancang. Otomatis untuk tahun berikutnya dengan semester yang sama kan pasti Ibu akan menerapkan itu tadi sih Pak, bimbingan khusus itu, karena tadi saya tidak sempat memberikan itu. Sama ini Pak, saya mau memberikan motivasi yang memberikan masukan yang positif lah buat anak supaya dia ini tidak merasa kesulitan. Iya. Di bagian mana yang sudah berjalan baik tadi Bu? Untuk yang berjalan baik itu di bagian inti sih Pak. Bagian inti juga ya? Iya, bagian inti. Kalau yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki di penutup, karena ada bagian yang saya terlupakan karena memang sudah terburu-buru ya Pak ya. Iya. Jadi manajemen waktunya mungkin harus saya perbaiki lagi. Betul. Ke depan jika memang dengan metode dan model yang sama, terus dengan menggunakan alat yang sama, dukungan apa yang Ibu butuhkan sehingga lebih maksimal lagi pelaksanaan PPM Ibu di kelas? Mungkin media pembelajarannya bisa ditambah lagi, karena tadi itu yang lompatan itu seharusnya bukan susunan pun Pak, tapi harusnya itu pakai hurdle, tapi kita nggak ada hurdle kan, jadi saya memaksimalkan aja yang ada, kita cuma punya pun dengan berbagai ukuran, makanya itu aja yang saya maksimalkan. Berarti Ibu tadi mau modifikasi aja ya? Iya, modifikasi harusnya itu pakai hurdle Pak, kalau lompatan kan pakai hurdle yang kayak gawang itu. Betul, ya, seperti orang latihan-latihannya. Iya, harusnya pakai itu. Kita kan nggak punya, jadi ya. karena pun kita banyak, jadi yang kita maksimalkan punnya.
yang dibutuhkan itu ya. Jadi yang sesuai sama permen sebenarnya itu ya, cuma dimodifikasi. Iya. Jadi mungkin cukup Iya, Pak. apa yang menjadi pertanyaan saya hari ini. Saya rasa ada kekuatan dan kelemahan yang mungkin ada di setiap perencanaan yang dibuat. Dan begitu pula teman-teman yang lain juga seperti itu pastinya. Yang kedepannya mungkin ini menjadi catatan besar untuk yang bagi yang melihat video kita ini dan bagi yang mungkin peduli kepada pendidikan. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada salah kata, salah ucapan di dalam penyampaian pertanyaan tadi. Saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.